Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan uji kompetensi semester 4 pada indikator pencapaian Al-Quran hadis, yaitu yang pertama menjelaskan 10 istilah-istilah dalam studi Al-Quran seperti asbabun nuzul, nasih masuk, tafsir maudu'i, dan lain-lain. Langsung saja, yang pertama yaitu asbabun nuzul. Asbabun nuzul yaitu sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Sedangkan pengertian kedua itu nasih mansuh. Nasih sendiri adalah mengangkat atau menghapuskan hukum syarak dengan dalil hukum syarak yang lain. Sedangkan mansuh yaitu hukum yang diangkat atau dihapuskan. Pengertian ketiga yaitu tafsir maudu'i, yaitu metode tafsir yang ditempuh seorang mufassir dengan cara menghimpun seluruh ayat Al-Quran yang berbicara tentang suatu masalah dalam studi Al-Quran yang berbeda pula waktu dan tempat turun. Dan yang keempat, pengertian keempat yaitu fawatir suwar. Fawatir suwar yaitu beberapa pembukaan dari surat-surat Al-Quran. Sedangkan pengertian kelima yaitu qiraat. Qiraat yaitu bentuk jamak dari qiraah yang berarti bacaan, dan ia adalah masdar dari qiraah. Dengan yang demikian qiraah adalah bacaan atau cara membaca. Pengertian keenam selanjutnya yaitu melanjutkan pengertian keenam yaitu qasas. Qasas adalah ilmu yang membahas kisah-kisah atau jejak umat dan nabi terdahulu serta peristiwa yang telah terjadi di dalam Al-Quran. Sedangkan yang pengertian ketujuh yaitu tafsir mukarrar, yaitu metode yang ditempuh seorang mufassir dengan cara mengambil sejumlah ayat Al-Quran serta membandingkan segi-segi dan kecenderungan masing-masing yang berbeda dalam menafsirkan Al-Quran. Selanjutnya itu pengertian yang ke-8 yaitu tafsir ijmali, yaitu penafsiran Al-Quran dengan uraian singkat dan global tanpa uraian panjang lebar. Sedangkan tafsir yang pengertian yaitu yang ke-9 yaitu ilmu fasir, yaitu orang yang mentafsirkan Al-Quran. Selanjutnya pengertian terakhir yaitu yang ke-10 yaitu tafsir tahlil, yaitu mengkaji ayat-ayat Al-Quran dari segi makna ayat surat demi surat sesuai dengan urutan mushaf Utsmani. Selanjutnya yaitu poin kedua, menjelaskan 10 istilah dalam studi hadis, yaitu contohnya jarah wa ta'dil, rijal hadis, dan lain-lain. Yang pertama yaitu jarah wa ta'dil. Jarah wa ta'dil adalah menjelaskan tentang catat yang dihadapkan kepada para perawi dan tentang pentakdilan dengan memakai kata-kata yang khusus dan untuk menerima untuk menolak riwayat mereka. Yang kedua yaitu rijal hadis, kajian yang berhubungan dengan sanad, berhubungan dengan penelitian terhadap semua persoalan yang menjadi perawi hadis sampai hadis dikodifikasi pada kitab. Yang kedua yaitu tadabat, yaitu keteladanan periwayatan hadis berdasarkan pada kekuatan hafalan dengan dimiliki. Yang keempat yaitu adl, keteladanan seorang periwayatan hadis berdasarkan pada ketaatan dalam beragama. Pengertian kelima yaitu marfu, hadis yang jalur periwayatannya dan penyandarannya sampai kepada Rasulullah SAW. Yang keenam yaitu ta'dlis, yaitu bentuk pengaburan periwayatan. Dan yang ketujuh yaitu husul, yaitu hadis yang diletakkan secara utuh pada awal bab. Yang kedelapan yaitu matsruq, hadis yang diriwayatkan oleh orang yang berdusta. Yang kesembilan yaitu sahih li ghairihi, yaitu hadis hasan yang diriwayatkan dengan jalur periwayatan yang sahih. Dan yang ke-10 yaitu sahih li dzatihi, hadis yang dikualifikasi sebagai sahih bukan karena pertimbangan periwayatannya, melainkan karena secara intrinsik hadis ini sudah terkategori sahih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.